Halo guys, jadi saya baru aja beli HP Redmi 13X. Kembarannya Redmi 13 biasa. Iya, bedanya cuma di X-nya aja guys. Jadi seberapa worth it sih HP Redmi 13X ini? Langsung aja kita review guys. Di dalam kotaknya ada paket pembelian seperti softcase, ucapan terima kasih, buku petunjuk, kartu garansi, colokan SIM tray, kabel USB Type-C, dan masih dapat adaptornya juga yang udah support 33 watt fast charging. Udah sangat worth it sih kalau untuk HP di bawah 2 jutaan guys. Kemudian ada HP-nya yang terbungkus plastik seperti ini. Dia menggunakan layar IPS LCD dengan resolusi 6,79 Full HD+. Kemudian di bagian belakang ada kamera 108 megapiksel, lampu flash, kamera makro 2 megapiksel, dan di bawahnya ada tulisan Redmi seperti ini. Lalu backdoornya ini terbuat dari plastik dengan finishing matte dan seperti ada teksturnya gitu guys. Kalau di sebelah kiri cuma ada tempat SIM tray seperti biasa dan udah triple slot tentunya. Di sebelah kanan ada tombol volume atas bawah dan tombol power sekaligus fingerprint. Lalu di sisi atas ada lubang jack audio dan infrared blaster. Di bagian bawah ada mikrofon, lubang charger USB Type-C, dan juga mono speaker. Kalau di bagian depan ada kamera selfie 13 megapiksel, sensor jarak, dan juga layarnya. Oke, langsung aja coba kita nyalakan. Dan ini juga udah langsung menggunakan HyperOS ya guys. Oke, udah masuk, tapi di sini akan saya setting-setting dulu ya guys. Dan tadi udah selesai saya setting-setting. Dan seperti inilah tampilan awal dan home screen dari Redmi 13X guys. Oke, tadi udah saya setup sedikit dan juga udah saya download beberapa aplikasi. Sekarang tampilannya udah sedikit lebih rapi ya. Dan selanjutnya kita akan review performanya guys. Redmi 13X ini dibekali dengan MediaTek G91 Ultra, RAM-nya 8GB, dan memori internal 128GB. Tapi sayangnya HP ini masih pakai eMMC 5.1. Jadi kecepatan baca tulisnya agak terbatas guys. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari seperti browsing, scroll sosmed, dan nonton YouTube semua masih bisa lancar ya. Lalu saat dipakai main game seperti Mobile Legends, kita dapat settingan frame rate tinggi dan grafis daya rendah. Masih bisa main, tapi kadang kita udah mulai bisa merasakan batas performanya guys. Selanjutnya kita cobain kameranya. Redmi 13X ini mempunyai kamera utama yang cukup besar yaitu 108 megapiksel. Dan ini adalah salah satu nilai jual utamanya. Kamera ini bisa menghasilkan foto yang tajam dan detail, terutama di kondisi cahaya yang terang. Selain itu juga ada kamera makro 2 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Untuk di harga 1,5 jutaan, ini sih lebih dari cukup ya guys. Namun kalau untuk perekaman videonya masih terbatas. Maksimal hanya sampai 1080 di 30 fps dan belum ada AAC. Suara yang terekam juga masih mono ya. Dan untuk hasilnya seperti ini guys. Selanjutnya baterai. Dengan baterai yang lebih besar yaitu 5030 mAh, Redmi 13X bisa bertahan seharian penuh, walaupun dengan pemakaian yang cukup berat sekalipun. Dan dengan kecepatan fast charging yang sampai 33 watt, ngecas dari 0 sampai ke 100% bisa selesai dalam waktu sekitar 1 jam 20 menit saja. Lumayan cepat dan lebih dari cukup buat penggunaan harian guys. Selain itu, Redmi 13X juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang penting lainnya. Seperti dengan sudah tersedianya NFC untuk cek saldo e-money, jack audio 3,5 mm untuk headset kabel, slot micro SD yang bisa kuat sampai 1 TB, dan juga udah menggunakan OS terbaru yaitu HyperOS berbasis Android 14. Tapi yang agak disayangkan ya, speakernya masih mono guys. Jadi pengalaman untuk nonton video atau main game nggak akan seimbang kiri kanannya. Jadi Redmi 13X mempunyai kelebihan di kamera 108 megapiksel, baterai yang sangat awet plus fast charging 33 watt,
Layar cukup besar dan udah bisa 90 Hz. Ada fitur NFC, jack audio, dan fingerprint. Kalau kekurangannya, performanya masih pas-pasan untuk ngegame. eMMC 5.1 terasa lambat untuk transfer data, speakernya masih mono dan kualitas audio standar. Untuk merekam video, resolusinya terbatas dan tanpa stabilisasi. Tapi untuk harga 1,5 jutaan, kita nggak bisa banyak protes ya guys. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah Redmi 13X ini layak dibeli? Tulis di kolom komentar ya.